Shalom, teman-teman generasi muda yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar guys? Kiranya di tengah situasi seperti ini, teman-teman semua tetap sehat dan selalu sukacita. Karena Bapa kita, Dia luar biasa. Kenalin, saya Heri Huta Barat. Saya seorang properti konsultan. Dan hari ini saya mau sharing sama teman-teman berkat spesial yang pastinya kita semua akan terima. Teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan atau terlintas dalam hati teman-teman ketika dengar kata more than it should be, atau lebih dari yang seharusnya, lebih dari yang apa yang sepatutnya? Nah, hari ini saya mau bagikan gini teman-teman. Bersama Tuhan, bersama Bapa kita, bersama Yesus Kristus, kita tuh dapat hal-hal yang di luar nalar. Saya punya kisah pribadi beberapa waktu yang lalu. Tuhan memberikan saya dalam finance, dalam pekerjaan saya, hal yang buat saya itu nggak masuk akal, itu di luar nalar. Tuhan berikan saya fee, karena saya seorang properti konsultan, diberikan fee yang di atas rata-rata teman-teman. Fee yang buat saya itu wow, itu luar biasa. Dan sampai saat ini saya terus pegang, saya terus ingat kebaikan Tuhan, itu akan terus terjadi dalam kehidupan saya, bahkan lebih besar lagi, bahkan lebih luas lagi. Saya percaya itu. Masalahnya adalah mungkin teman-teman ngomong dalam hati, mungkin dalam keseharian kita bicara, gimana sih caranya supaya saya dapat sesuatu yang lebih, untuk sesuatu yang lebih, ya nggak? Untuk yang ada aja sekarang pas-pasan. Saya bertahan dengan rutinitas saya bertahan dengan apa yang ada, saya bertahan dengan pekerjaan saya. Mungkin teman-teman ada rasa bosan, mungkin teman-teman ada rasa jenuh, tapi teman-teman muda, hari ini saya mau bilang gini, Tuhan Yesus bukan Allah yang menjemukan. Bapa kita bukan Allah yang kerjaannya cuma bikin teman-teman bosan. No, Dia Allah yang sangat kreatif. Dia udah susun rencana kehidupan kita, anak-anaknya, dari mulai nol, dari mulai kita lahir sampai kelak kita kembali kepada Dia. Masalahnya, kita mau taat dan respon nggak kepada panggilannya? Teman-teman, yang pertama, buat teman-teman semua yang udah setia melayani, atau mungkin teman-teman yang sudah terlibat dalam pimpin komsel, terlibat dalam pelayanan itu, guys, yuk semangat terus. More than it should be, itu bukan khayalan, sesuatu yang besar, sesuatu yang bakal kita terima lebih banyak, lebih dari ekspektasi kita. Itu bukan khayalan, karena Bapa kita adalah Bapa yang nyata, guys. Jadi jangan pernah kendurkan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang galau, sedang bingung, sedang banyak pikiran, aduh ntar studi gue gimana ya, gue pengen lanjut studi nih, gue pengen nikah, gue pengen ini itu, gue pengen banyak hal buat keluarga, tapi mungkin ada mentok, tapi mungkin ada satu dua hal yang buat teman-teman galau. Percaya deh, seperti tema gereja kita, strong and expand, kita akan kuat dan kita akan diperluas wilayahnya. Hai teman-teman, apa kabarnya? Gue percaya teman-teman dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini, gue berdoa biar hikmat Tuhan itu melimpah-limpah dalam kehidupan kalian, sehingga dengan benar dan dengan tepat kalian bisa mengatur kehidupan dan ekonomi kalian yang menyenangkan hati itu. So, sebelum mulai lebih jauh, gue Aldo, gue adalah leaders dan salah satu pengurus dalam komunitas mahasiswa yang kita sebut EPIC. Sebelum mulai lebih jauh, gue saranin teman-teman buat follow semua account EPIC, dan di situ kita akan ngepost sesuatu hal menarik yang bisa menginspirasi, bisa membangkitkan roh kita, menguatkan roh kita, dan itu juga bisa menjadi wadah kalian untuk menaruh aspirasi kalian, apa sih yang kalian rasa, apa sih yang kalian diberkati, atau mungkin ada pergumulan kalian bisa share di situ. Nah, ini menarik teman-teman. Untuk waktu yang akan datang, kita akan collab dengan berbagai bidang dalam bidang generasi gereja, khususnya untuk youth dan teens. So, jadi gue saranin kita akan buat konten, dan kalian harus follow semua account kita, youth, epic, dan teens, karena di sana kita akan ngasih tahu kapan sih konten itu akan dimulai. So, biar kalian jangan ketinggalan, kalian harus follow sekarang dan terus pantengin account kita. Gue akan memberikan satu kisi-kisi yang menarik untuk konten yang akan mendatang ini. Gue dan teman-teman yang lain, kita akan collab dan kita akan membahas satu hal yang menarik secara dalam, tapi itu juga gue percaya menjadi kebutuhan, dan gue berharap dan gue berdoa
biar setelah kita selesai acara itu teman-teman bisa mendapatkan satu hal yang bisa menginspirasi dan membukakan pikiran kalian untuk menjalani kehidupan kita sebagai anak muda. So gue dapat tema tentang more than it should be. Ini menarik banget teman-teman. Gue percaya ada dua hal dalam hal itu. Yang pertama adalah berkat khusus. Ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan, ketika kita ada dalam covering rohani gereja kita, dalam pemimpin kita, covering pemimpin rohani kita, gue percaya Tuhan gak akan main-main dengan hidup kita. Dia akan membuat perbedaan. Dia akan membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini dalam segala aspek dan dalam segala hal. Tuhan akan membuat perbedaan dalam keuangan kita. Tuhan akan membuat perbedaan dalam intelektual kita, hal intelektual kita. Tuhan akan membuat perbedaan di dalam pekerjaan kita dan sekolah kita. Gue percaya itu yang pertama. Karena Tuhan pasti menghitungkan setiap apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Itu dia perhitungkan dan dia mengamati dan dia melihat. Jadi yang pertama adalah berkat khusus. Yang kedua, kita hidup dalam masa yang sekarang teknologi sungguh cepat. Tapi gue percaya kuasa Tuhan dan kuasa supranatural itu jauh lebih cepat. So jadi di masa sekarang ini kita sedang menjalani masa-masa supranatural yang kita bisa bilang itu adalah percepatan. Mungkin di dalam hal natural kita bisa mendapatkan satu level itu dalam 10 hari. Tapi gue percaya Tuhan bisa menyatakan itu sekarang juga. So teman-teman harus tetap setia dalam panggilan Tuhan, tetap setia dalam pelayanan Tuhan, tetap setia dalam setiap ladang yang Tuhan percayakan buat teman-teman sendiri. Kalau gue boleh sharing tentang kehidupan gue bisa melihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan, khususnya gue sebagai musisi itu membuat perbedaan anak-anak yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin pasti gue menyadari kita banyak gagal, tapi ketika kita komit sama Tuhan, Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh mau mengikut Dia dengan orang-orang yang di luar tuh. Kedua, mungkin ada satu hal yang menarik. Ketika gue harus mengikuti satu perlombaan secara nasional, secara pikiran gue udah gak akan mungkin menang. Jadi kebetulan di situ gue masuk dalam final, kebetulan bersama 5 orang itu dari seluruh Indonesia. Gue harus bertarung melawan 5 orang itu, harus memperebutkan juara 1 pastinya. Secara logika, setelah gue perform untuk ronde 1 dan ronde 2, gue nggak mungkin bisa lolos. Dan belum pernah ada sejarahnya di momen itu terciptalah satu sejarah bahwa biasanya yang 2 ronde menjadi 3 ronde, dan 3 ronde itu adalah mujizat dan langkah di mana gue akhirnya bisa menang. Gue percaya itu adalah maksud Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan karena gue percaya kalau tidak dalam tuntunan Tuhan 2 ronde aja pasti gue gagal. Tapi Tuhan memberikan 1 ronde dan itulah kemenangan dan itulah berkat yang gue dapatkan. Gue percaya di dalam Tuhan ada sesuatu yang menarik. Kita mungkin akan bisa seperti kayak adventure, penuh petualangan bersama dengan Tuhan. Halo semuanya, kenalin nama aku Ocha dari komunitas Teens DH. Nah, sekarang ini aku sekolah di SMA Negeri 8 Jakarta. Hari ini sesuai temanya More Than It Should Be, aku mau sharing gimana Tuhan udah kasih yang lebih dari yang aku kira di kehidupan sekolah aku. Jadi, sebelumnya aku sekolah di SMP Negeri 115 Jakarta dan masuk SMA 8 tahun lalu. Dulu waktu persiapan UN, pas masih ada UN, aku tahu kemampuan akademis aku itu bukan yang paling bagus, dan bahkan dari 360 orang di angkatan aku belum pernah masuk 50 besar. Jadi ya basically biasa aja sih. Selain itu, selalu persiapan UN, aku tetap melayani di gereja sebagai penari tamborin dan aktif di Teens GH. Awalnya sama kayak orang-orang di angkatan aku mau lanjut ke SMA 8. Karena yang aku tahu SMA 8 itu SMA negeri paling bagus di Jakarta. Nah, tapi dengan kemampuan aku yang rata-rata aja, semua orang tuh udah ngeyakinin aku untuk nggak usah lah maksain untuk daftar di SMA 8. Mereka rekomendasiin aku SMA negeri lain, kayak SMA 81, yang lebih cukup buat nilai aku. Nah, akhirnya aku setuju, dan mikir kayak, iya juga ya, 81 kan juga bagus. Ya udahlah, usahain aja supaya bisa dapet SNMPTN dari situ.
Nah, apalagi sistem PPDB baru waktu itu bikin aku tuh susah buat daftar ke sekolah yang di luar zonasi aku, kayak SMA 8 contohnya. Nah, habis itu aku pun ngefokusin untuk ke 81 aja. Aku tetap belajar, sih sekalipun nggak maniak-maniak banget dan ambis kayak kebanyakan orang, tapi tetap belajar dan tetap lanjut melayani di gereja dan yang tentunya berdoa. Nah, terus berkali-kali try out dan nilai aku segitu-segitu aja, stuck di peringkat 70-an. Jadi aku kayak mikir ya udahlah, emang udah nggak mungkin untuk bisa masuk SMA 8. Setelah itu UN, dan pas sudah diumumin nilainya, sama sebenarnya kayak tryout sebelumnya, aku ada di peringkat 70-an seangkatan, dan nilai aku itu 38,8 atau rata-ratanya 97. Sebenarnya aku udah puas banget sama nilai aku, tapi aku tahu kalau misalnya dengan nilai segitu itu nggak akan cukup buat masuk ke SMA 8. Aku nggak di posisi yang bisa pasti masuk SMA 8. Karena aku memang selama ini juga nggak bisa belajar sebanyak orang lain, karena harus ngebagi waktu juga sama pelayanan. Nah, terus menjelang pembukaan PPDB nih, aku mulai mikir, kok rasanya mau nyoba daftar di 8 ya? Kok takut nyesel kalau nggak nyoba daftar 8? Nah, aku goyah tuh. Tapi terus aku berdoa, tanya Tuhan, ini boleh nggak aku daftar di 8? Dan ya, aku rasa Tuhan akan jawab di PPDB nanti, apa aku keterima di 8 atau enggaknya. Aku bilang kemauan aku mau masuk SMA 8 ke keluarga aku, dan sebenarnya sama kayak sebelumnya, mereka tuh lebih merekomendasikan aku untuk masuk ke 81 aja, karena memang nilai aku ternyata cukup untuk 81, aku pasti masuk. Bahkan kayak waktu itu aku sempat konsultasi sama Pastor Ricky, pembina Teens, Epic, dan Youth GH, dan Pastor Ricky saranin untuk daftar di 81 aja, karena juga sama-sama bagus. Nah, tapi lagi-lagi aku merasa aku takut nyesal kalau nggak nyoba daftar ke SMA 8 dulu. Dan entah kenapa aku yakin kalau usaha aku buat Tuhan selama ini pasti nggak sia-sia. Kayak selama ini aku pengen di gereja, selama ini aku berkorban buat Tuhan, aku yakin semua itu pasti nggak sia-sia, pasti ada buahnya. Nah, jadi waktu itu aku tetap yakin aku nggak mau ambil 81. Mama aku terus ngebujuk sebenarnya buat daftar 81 sampai penutupan gelombang 1 yang zonasi. Tapi aku nolak dan tetap mau coba masuk di 8. Nah, akhirnya aku ngelewatin yang gelombang 1. Jujur aku sendiri sih bukannya yang nggak deg-degan atau nggak takut gitu. Kayak ya aku deg-degan banget, aku takut banget. Tapi di saat yang bersamaan aku tahu kalau Tuhan pasti bisa kasih yang lebih buat aku. Tuhan bisa lah, Tuhan dan itu aku yakin Tuhan udah siapin buat aku. Dan ya habis itu di PPDB gelombang 2 yang non zonasi, aku daftar buat SMA 8. Sebenarnya aku juga deg-degan juga, karena kan kalau di non zonasi itu aku ngelawannya seluruh Jakarta, swasta sama negeri, jadi kayak sebenarnya aku juga takut dengan nilai aku yang nggak pasti masuk banget tuh. Nah, terus seleksinya itu jalannya selama 3 hari, dan selama 3 hari itu aku udah nggak ngecek lagi aku lolos apa enggak, peringkat aku turun apa enggak. Aku udah kayak udahlah, serahin aja sama Tuhan, my part here is done. Dan ternyata pas finalnya tuh di hari ketiga, pas dicek, aku tuh ternyata hampir banget gak lolos. Jadi kayak itu udah nyaris banget aku ketendang dari SMA 8, tapi aku lolos. Dari situ akhirnya aku masuk ke SMA 8. Aku anggap Tuhan kasih aku kesempatan sekolah di sekolah yang lebih bagus lagi dari sebelumnya, untuk memperluas kapasitas aku, untuk expand. Karena aku udah ngerasain perbedaannya banget kalau SMA 8 tuh ternyata nggak cuma sekedar belajarnya doang, nggak cuma akademisnya doang, tapi ternyata juga bagus dari organisasinya, yang mana merubah gimana cara aku kerjasama sama orang lain, profesionalitas dan lain-lain. Itu semua terjadi kalau kita sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan. Taat, tidak ada argumen, tahu? Jadi taat itu gak ada argumen, teman-teman. Berapa banyak kita taat, tapi kita excuse sama Tuhan. Berapa banyak kita ingin dapat yang lebih, tapi kita gak berharga sama Tuhan. Kalau kita taat, gak ada argumen.
Teman-teman, yuk jangan pernah argumentasi dengan firman Tuhan. Seraplah itu sebagai bahan kita masuk dalam garis berkat. Saya percaya teman-teman, kalau kita semua respon, kalau kita semua sungguh-sungguh mau melakukan taat dan setia apa yang firman Tuhan ajarkan, dari hal-hal basic aja. Bagaimana mesbah dengan Tuhan? Bagaimana baca firman Tuhannya? Doanya bagaimana? Tetap berapi-api nggak untuk jaga hubungan dengan Tuhan? Yuk teman-teman, ini hal basic yang akan menentukan kita ke depan. Teman-teman, hubungan dengan Tuhan itu adalah langkah awal kita menerima pelebaran-pelebaran rohani, juga pelebaran-pelebaran berkat-berkat jasmani kita. Jadi jangan lupakan hubungan dengan Tuhan. Dan yang paling penting juga, tetap menabur. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak dan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Teman-teman, kalau kita mau sungguh-sungguh terima yang lebih, kita akan punya konsep menabur. Teman-teman yang terkasih, the more you give, the more you get. Kalau teman-teman banyak menabur, semakin banyak pasti menerima. Yuk, saya juga mau mengundang teman-teman, besok kita bisa live IG bareng. Join di live IG-nya Youth, Teens, dan Epic Movement. Kita bisa sama-sama sharing untuk sama-sama dikuatkan, karena kita semua generasi muda yang akan menerima hal-hal luar biasa dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Setia dalam pekerjaan Tuhan, maka dia nggak akan main dengan setiap jerih payah kita. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengamati setiap apa yang kita lakukan. So, stay healthy, stay safe, and God bless you. Nah, jadi kayak yang dibilang juga di 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, yang terakhir yang aku mau sampaikan, Tuhan itu nggak pernah tutup mata sama semua kerja keras kita, semua apa yang udah kita lakukan itu Tuhan nggak pernah tutup mata. Tuhan lihat semuanya. He sees, He listens, and He gives the best. And that will be beyond your mind. Thank you. God bless you.